Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, berjumpa kembali. Perkembangan kasus Vina dan Eki ini semakin rumit, sobat sekalian. Hingga kini belum ada titik terang apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus Vina Eki ini, sobat sekalian. Baru-baru ini kuasa hukum terpidana melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri, sobat sekalian. Adapun dugaan yang dilaporkan bahwa Ibtu Rudiana ini telah melakukan penyiksaan kepada Hadi Saputra, dipaksa untuk mengakui bahwa yang bersangkutan terlibat langsung dalam kasus meninggalnya Vina dan Eki. Yang begitu ironi, pemaksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana ini adalah dalam bentuk kekerasan. Yang bersangkutan Hadi Saputra ini dipukul, sobat sekalian, disiksa, diinjak kepalanya, bahkan dipaksa untuk meminum air urin, sobat sekalian. Begitu ironi, jika tindakan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana ini benar dugaannya yang disampaikan oleh kuasa hukum, begitu memilukan proses penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kita. Apakah dibenarkan dalam mencari kebenaran, memeriksa pelaku yang masih terduga ini dilakukan tindakan-tindakan kekerasan? Saya pikir ini adalah sebuah bentuk kejahatan dan kita semua sepakat tidak akan menghalalkan jika ini betul-betul dilakukan oleh para penegak hukum, khususnya aparat kepolisian kita. Yang menarik, sobat sekalian, saya teringat cerita Aldi, adik dari Eka Sandi ini, saudara sekalian, yang saat ini juga menjalani masa hukuman. Eka Sandi ini cerita bahwa Aldi ini pernah bersamaan ditangkap oleh aparat bersama dengan kakaknya Eka Sandi. Begitu memilukan apa yang disampaikan cerita oleh Aldi ini, sobat sekalian, bahwa Aldi dipaksa juga untuk mengakui bahwa terlibat langsung meninggalnya Vina dan Eki ini. Sama seperti apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Hadi Saputra, sobat sekalian. Ada beberapa kekerasan yang dilakukan oleh penyidik, para pemeriksa waktu itu. Dipukul, diinjak, bahkan juga dipaksa meminum air urin, sobat sekalian. Sangat begitu memilukan. Sampai yang bersangkutan ini karena kukuh tidak terlibat, sehingga pihak kepolisian mengeluarkan Aldi ini, sobat sekalian. Berbeda dengan kakaknya Eka Sandi ketika ditanya oleh Uya Kuya di channel YouTube-nya itu, sobat sekalian, bahwa kekerasan yang dialami oleh Eka Sandi, kakak kandungnya Aldi, ini lebih berat bentuk penyiksaan yang dilakukan terhadap Eka Sandi, sobat sekalian. Sehingga Eka Sandi ini karena sudah tidak kuat, akhirnya mau mengaku terlibat dalam kasus Vina dan Eki ini. Sama seperti Saka Tatal yang juga cerita di beberapa media, sobat sekalian, karena sudah tidak kuat kekerasan yang sudah dilakukan oleh para penyidik pemeriksa waktu itu, sehingga Saka Tatal mau tidak mau mengaku dalam kasus Vina dan Eki. Padahal yang bersangkutan tidak terlibat, saudara sekalian. Yang menarik menurut saya, sobat sekalian, ini berbeda apa yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Bapak Sandi Nugroho, pada tanggal bulan lalu ini, sobat sekalian, 19 Juni tepatnya, bahwa Propam dan Irwasum sudah melakukan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, sobat sekalian. Dan hasilnya adalah bahwa Ibtu Rudiana dinyatakan melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya tidak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana pada saat proses BAP, penyusunan BAP atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana pada saat tahun 2016, sobat sekalian. Begitu menarik ini, sobat sekalian, apa yang terjadi di kepolisian kita terhadap pelaku berupa kekerasan, sobat sekalian. Ini yang menurut hemat saya dan mungkin semua para netizen publik di media sosial sama dengan pendapat saya, bahwa apapun bentuknya itu, kekerasan yang dilakukan oleh para penyidik, para pemeriksa adalah sebuah bentuk kejahatan, sobat sekalian. Entahlah apa yang terjadi dalam proses pemeriksaan penyidik,
terhadap 11 pelaku, terhadap 8 pelaku pada tahun 2016 silam, sobat sekalian. Kali ini pengajuan PK sudah disampaikan oleh Saka Tatal. Kita tunggu saja, sobat sekalian, apakah kebenaran ini akan terungkap, motif apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus Vina Eki ini betul-betul bisa terbongkar, sobat sekalian. Saya kira itu, sobat sekalian, yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa di episode yang berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.